Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang luar biasa yang kita terima. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun hanya melalui media online kesayangan kita di channel YouTube LSK Al Hadid, namun tidak mengurangi kebahagiaan kita untuk bisa terus ya saling sharing, berdiskusi dan thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan Allah memberkahi dan meridhoi apa yang nanti kita bicarakan dari awal sampai akhir. Amin. Salawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada uswatun hasanah junjungan kita tercinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya dan kiamat kelak. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi antum yang baru bergabung di channel kami, silahkan kita minta dukungan untuk kemajuan channel kita dengan memberikan subscribe ya dan juga tanda like. Dan silakan kalau mau berkomentar juga berikan komentar yang positif untuk kemajuan dari channel kami. Dan bagi antum yang sudah menjadi pendengar setia, maka selamat menyaksikan. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial istimewa. Beliau adalah orang tua kita. Nama beliau adalah Pak Edi Sudibyo. Nah, ada di hadapan saya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Edi ya? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi beliau memang kita hadirkan di sini menjadi bintang tamu karena ada materi yang spesial ya yang akan beliau berikan untuk spesial untuk penonton channel LSK, yaitu judulnya adalah apa Pak Edi namanya? Keajaiban apa sholat? Bukan, jadi sholat itu wajib. Sholat dalam dengan metode numerik. Nah, ini yang menarik ini. Sesuatu metode yang baru buat saya sekalipun. Saya tertarik, ini kurang lebih gambaran materinya nanti kan kita simak dan kita dengarkan bersama-sama. Sehingga insya Allah buat penonton channel LSK ini menjadi satu khasanah ya, ilmu yang akan sangat bermanfaat untuk menambah keyakinan kita. Kenapa sih kita wajib mendirikan sholat 5 waktu? Jadi bukan cuma sekedar itu sebagai satu kewajiban yang akhirnya mungkin menjadi beban, tetapi kita memahami konsep itu dari sisi yang lain ya. Baik ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar tidak berpanjang kalam, kita akan serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Edi Sudibyo, guru kita yang akan memaparkan materi malam hari ini. Namun sebelumnya, untuk menambah keberkahan dan kita mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, akan lebih baik kita awali dulu kajian kita pada malam hari ini dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dari awal sampai akhir. Amin. Dan bagi yang mendengarkan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Amin. Kepada guru kita Pak Edi Sudibyo kami persilakan sepenuhnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sudah mendapatkan undangan ya, tentunya undangan. Nah, kita berkolaborasi ini sehingga apa yang saya punya coba akan saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Karena ini mungkin satu metode yang mungkin jarang ya, jarang. Saya dengan numerik angka. Karena yang saya pelajari angka itu merupakan gudangnya informasi, Pak Ustadz ya. Data ini. Ya, jadi angka itu bukan main itu. Nah, saya karena belajar numerik, ternyata semua itu bisa dibuka dengan angka. Satu contoh ya, saya langsung saja, ya. Tidak panjang lebar, Pak Ustadz. Mohon maaf ini, mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan buat kita semua. Amin. Saya coba, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya gambarkan di sini satu lingkaran. Lingkaran ini, kalau lingkaran itu kan punya luasan itu
lingkaran 360 derajat. 360 Ya. ya. Jadi kalau orang bilang 360 derajat berarti lingkaran. Ya. Nah, lingkaran ini kita bagi 12. 1, 2 ini. Ternyata di sini kalau 360 derajat lingkaran bagi 12 masing-masing 30 derajat. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba. Kita subuh itu 2 rakaat. Ini 30 tambah 30 60 90 gitu dan seterusnya. Ini saya gambarkan di sini. Oh ya. Ya. Nah, sekarang subuh 2 rakaat, di sini 2. 2 berapa derajat? Kita lihat. 30. 4 zuhur 4 rakaat itu ternyata 90 derajat. Ini 4 rakaat Kali 3 ya. 30 kali 3 ya. Asar, maghrib 3 rakaat 60 derajat. 60 derajat sini. Ya. Isya 490. Kalau kita jumlahkan 17 rakaat ini dengan 5 waktu itu dari 360. Nah, ini berarti kenapa wajib? Kalau kita tidak sholat satu saja di sini, tidak sampai langit. Ada yang kurang ya. Tidak sampai langit, karena tidak 360. Karena langit itu simbolnya bulat, warnanya putih. Gitu. Jadi tidak akan sampai. Nah, kenapa kok bisa ini kan, kenapa ada dijamak, bisa dijamak segala macam. Kita bisa hitung. Dijamak, yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Kalau zuhur 4, asar 4 berarti 8. Ini maghrib 3, isya 4 berarti 7. Kita lihat di sini kalau 8, ini terus saja. Kalau 8 kan ini. Betul ya. 8 ini 210. Oke. 7 atasnya 120. 180 enggak ada. 180. Ya. Kan kita coba di sini. Langsung ya. Jadi kalau zuhur dan asar itu 4 dan 4 berarti 90 tambah 90. Sini tertera ini. Berarti kan tadi 8, Pak. Ya. 8 itu 210 kan? 210 ditambah 90 tambah 90 dikurangi 30. Kenapa dikurangin? Kenapa izin ini min? Karena ini siang. Karena keseimbangan kalau ada siang malam, ada laki ada perempuan gitu. Iya. Nah, karena ini siang, zuhur dan asar siang, kan ini siang, berarti lawannya malam. Malam itu min, yin. Ya. Ini dikurangi berarti ini. Sebaliknya juga begitu. Maghrib sama isya. 3 dan 4, 60. 3, 60. Tambah 90. Oke. Nah, karena malam kan minus yin. Berarti harus plus. Karena keseimbangan. Iya. Berarti 180 ditambah 60 ditambah 90 plusnya 3, ini nih. 30, 360. Sama ya. Walaupun kita dijamak tetap ini. Tapi ada kuncinya satu. Kuncinya apa? Subuh. Kalau kita tidak sholat subuh, nggak bisa jamak. Jamaknya nggak bisa ketemu. Karena ini harus main di sini. 30 ini harus main ini. Iya. Jadi ada subuh. Karena ada di surat ini. Juz 15 surat 17 ayat 78. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan. Terjemahannya itu. Nah, ini kalau kita jumlah angka ini itu 2. Berarti kunci subuh. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya wajib itu. Dilihat dari numerik ya. Nah, monggo, mungkin ada pertanyaan. Kalau ini yang Quran surat itu 15 itu apa, Pak? Juz.
Oh, juz 15. Juz 15, Surat nomor 17, ayat ayat 78. 78. Di jumlah Di jumlah ini kan 1 tambah 5, 6. heeh. 1 tambah 7, 8. 7 tambah 8, 8, 15. 15, 15 itu 6. 6 tambah 8 tambah 6 kan 20 sama dengan 2. Hmm. Nah, berarti sama ini 2, Pak. Karena subuh 2. Iya, kalau Ya. tadi kenapa langit simbolnya lingkaran warna putih itu apa sebabnya? Jadi ya saya belajar ilmu Cina ya. Saya belajar itu ilmunya bukan ajarannya, Percayanya. tapi ilmunya. Nah, ilmu itu mengajarkan bahwa bulat itu simbol langit. Ya. Kalau segi 4 itu simbol bumi. Maka Ka'bah itu tengahnya segi 4 bumi, ini lingkaran langit. Oh, tawafnya. Putih, makanya orang naik haji, umroh, masih putih pakaiannya. Kan dia muter. Oke. Ya. Kalau yang ini, yang juz 15, surat 17, 78, itu kan gambarannya harusnya 15 tambah 17 tambah 78. Ya. Bukan 1 tambah 5, 6. Boleh, boleh. 15 tambah 78 berapa? Coba dihitung ya. Coba. Misalnya. Apa-apa. Nah. 15 tambah 78 ditambah 17, Pak. Ya, 15 tambah 17 tambah 78. Ya, berapa, Pak? 110. 110. 110. Ya kan? 110. 11 itu kan 2, Pak. 0 ya 0, nggak bisa. Kan tetap 2, Pak, jumlahnya itu kalau dijumlahin. Itu juga ya 20 sama dengan 2 itu tadi. Ya sama aja. Mau semua bisa, 1 juga boleh, tetap aja 2. Oke. Nah, maksudnya gini, kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Ini kerumusan-rumusan begini tuh dari mana numerik-numerik ini? Numerik ini kita punya patokan, Pak, Al-Quran ini. Ya kan? Saya punya ini. Rujukannya Al-Quran. Maksudnya semuanya dari mulai lingkaran, gambaran. Ini maksudnya Pak Edi dulu waktu belajar ya. Itu pernah menanyakan Kak? Oh, nggak ada ini. Sumbernya dari mana gitu? Ini nggak ada. Oh gitu. Saya belajar musiknya nggak ada, Pak. Saya punya dasar-dasar itu. Iya. Okay. Nah, itulah, Pak. Nah, ya. Kalau orang udah belajar kan harus dikembangkan. Iya. Oke. Nah, pengembangannya ini. Kalau sholatnya kosor, jamak kosor kan, jamak itu cuma menggabungkan. Ya. Tapi ada yang kosor, yang apa? Zuhur, asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Maghrib, isya 3 tambah 2. Ya. Nah, itu gimana rumusnya? Jamak, saya nggak pegang itu, Pak. Nah, ini pegangnya itu. Oke. Yang bisa di itu tuh itu. Ya. Jadi coba nanti saya dalami lagi, Pak ya. Yang bisa dikosor 22, 32 gitu ya. Saya pelajari lagi dengan numerik. Ya. Intinya saya memang belum mendalami itu. Yang saya dalami ini, Pak. Oke. Kenapa bisa dijamak? Jadi intinya pesan dari numerik angka-angka sholat ini, inti yang mau disampaikan yang penting untuk penonton itu apa, Pak Edi? Biar kita bisa mengambil hikmah dari. Jadi begini. Ini kan berarti mohon maaf. Betul. Termasuk keajaiban numerik sholat gitu bisa bilang. Iya. Jadi gini. Ini supaya kita itu tambah yakin bahwa sekarang ini kan kalau ditanya misalnya sholat kenapa wajib? Ya memang dari sononya. Ya, cuma gitu aja, Pak. Itu benar, nggak salah, Pak. Wajib mendadak. Dari sononya. Nah, sekarang kita lihat. Coba dengan numerik. Ya. Itu, Pak. Contohnya misalnya. Kenapa misalnya apa itu? Kira-kira lebah. Lebah. Tawon. Itu suratnya surat berapa? Kita kan bisa nggak tahu nih. Ya, nggak tahu. Tapi saya coba orang sini ya. Bisa.
Lebah itu kan begini, Pak. Tempatnya kan gini, lebah. Sarangnya. Sarangnya kan gini. Ya, Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya. 6. Segi 6. Di sini dia ada kehidupan satu. Nah, satu itu air, Pak. Karena semua yang hidup dari air. Ya. Satu dari mana? Ada di Al-Quran bahwa Bima Wahid disiram dengan satu air. Berarti kalau ini 6 ini 1 kan, 1 dan 6, Pak. Ya. Berarti kalau surat 16 itu pasti lebah. An-Nahl. Ya, coba kan? Diulang lagi, Pak. Ini biar ini menarik nih, biar penonton paham. Ya. Sarang lebah persegi 6. Sarang lebah kan segi 6. Di situ ada kehidupan. Ya. Taruh telur lah atau apa. Ya. Titik air, kita anggap air. Titik 1. Air itu 1, Pak, rumusnya. Di ilmu Cina 1. Di Al-Quran juga ada. 1 itu air juga sama, Pak. 1. Bima'a air. Nanti tak kasih tahu. Ya, ini 6. Ya, Pak? Ya. 6. Lebah itu, kalau mencari makan, Pak, dia terbang dengan mencari angka 8, Pak. Jadi, dia gini. Gitu, Pak. Lebah. Lihat matahari, dia terbang. Kalau 16 kali 8, itu berapa, Pak? Nah. 16 kali? Kan 8 kali dia putarannya. Bentar. 16 kali 8. Mana tadi? Nah, ini. 16 kali 8. 128. Sekarang Pak Haji bisa lihat di ini siapa Pak ini? Mudah sekali. Surat 16 nih Pak Haji. Surat 16 An-Nahl. Ya. Ya. Jumlah ayatnya itu 128. Apa ya? Jumlah. Enggak, maksudnya saya sambil ini. Iya, monggo, enggak apa-apa. Memang kalau ada orang yang bilang, "Oh, Pak Edi ngepas ke," misalnya gitu. Apa alasannya? Dicocok-cocokin. Ya kan? Sekarang apa yang di dunia ini tidak dicocokin? Ya, 128 ayat. Oke. Kan enggak bohong. Maksudnya gimana tadi? Nanti tak kirim. Kalau misalnya ini cocokologi misalnya. Cocokologi. Sekarang di bumi ini kalau manusia pasti nyocokin apa saja. Pasti cocokin, mau bikin obat cocokin dulu, Pak. Bapak mau masak cocokin dulu. Kalau nggak cocok nggak jadi, nggak bisa. Terkecuali bikinan Allah. Terkecuali bikinan Allah. Ini kayak gini nggak dicocokin nih. Mana? Tidak dicocokin. Misalnya apa namanya tuh ngirisnya nggak dicocokin. Sekarang kalau Bapak bikin, ini dicocokin nih. Ya. Supaya enak, dikasih garam, goreng, dicocokin. Jadi kalau orang ngomong cocokologi, memang semua kehidupan harus itu gini Pak. Jadi kita apa? Kita mau ini kalau kita ngomongin gitu nggak berani, saya ngomong gini Pak. Saya pikir lah ngapain orang yang berbuat jahat aja berani, kok kita mau berbuat baik kok takut. Nah ini rumusannya. Masih banyak. Oke. Masih banyak lagi. Nah terus berikutnya, kalau tadi Ka'bah itu kotak, betul ya? Memang Ka'bah kan kotak. Iya. Kotak itu simbol bumi. Iya. Ya toh. Terus yang bulat itu mungkin yang maksud Pak Edi lingkaran itu ketika orang tawafnya. Iya. Betul. Betul. Itu simbol langit. Langit. Nah, sekarang yang simbol bumi. Kalau simbol langit tadi udah dijelasin. Iya. Nah, simbol apa namanya bumi itu kenapa gambarnya dilambangkan kotak itu apa ininya? Penjelasannya. Nah, ini yang saya nggak dalami ke sana. Saya udah ngikutin suku saya. Kayu simbolnya begini, energinya begini. Misalnya gini, Nabi Muhammad meninggal umur berapa? 63. 63. Kenapa 63? Ya dari sononya. Ternyata, betul. Ternyata 63. Ada ininya. Itu angka keseimbangan. Lah, gimana? Coba dijelasin, Pak. Nanti saya bawa, maka itu nggak ke bawah. Nanti lain waktu kita bawa. Karena apa? Energi air itu ke bawah, api ke atas, Pak. Nah, kalau api ke atas ini itu keseimbangan, Pak.
Air ke bawah, Air kan ke bawah isinya, asap ke atas. api ke atas. Warnanya api merah. Ya. Air itu yang aslinya hitam, Pak, warnanya. Bisa juga jadi biru gitu. Aslinya hitam. Oh. Di Al-Quran juga hitam, Pak. Di Al-Kahfi, Pak, itu ada. Nah, Oke, sekarang balik ke sini dulu. Iya, monggo. Sepintas saya baru dengerin penjelasan, paling nggak satu. Sholat 5 waktu itu digambarkan seperti lingkaran kehidupan. Ya, Ya. Kan itu dengan rumus 360 Derajat. derajat. Kemudian apa namanya itu? Pembagian 12 ini anggaplah misalnya disamakan dengan jam, misalnya gitu ya. Bisa juga, Pak. Kan jam kita Jam kan tulisannya bisa, waktu waktu 12 kan gitu. 1 tahun di Al-Quran juga 12 bulan. Oke. Terus apa namanya? Ketika kita meninggalkan satu sholat berarti kita sama tidak dengan 360 derajat, tidak bisa jadi lingkaran. Mungkin jadinya kayak gini, mengkong-mengkong gini. Itulah sebabnya kenapa harus 5 waktu. 5 waktu. Gitu. Berarti Allah menyuruh kita sholat 5 waktu dengan penjelasan tadi 17 rakaat itu sama dengan 360 derajat. Ya. Karena untuk betul-betul bisa genap sampai langit. Ya, sampai langit kan. Sampai langit. Kalau enggak sampai langit. Karena lingkaran tadi ya. Iya. Simbol langit ya harus 5 waktu itu ya. Kenapa putarannya harus berlawan jarum jam? Karena kalau berlawan jarum jam itu naik. Kalau kita kayak buka baut itu, kalau ke kanan pasti ngunci. Kalau dikendorin itu mesti naik. Maka semua harus kita lepas, Pak, itu. Kalau kita terjemahkan banyak itu. Dilepas supaya kita melepaskan dunia, kita naik. Ya, karena tawaf mesti berlawanan jarum jam. Itu juga ada rumusnya. Oke. Terus yang kedua tadi pertama nih yang saya tangkap manfaat atau hikmah dari numerik ini. Ya. Yang kedua memang ternyata sholat itu filosofinya bukan asal-asalan kan gitu kan. Karena dengan penjelasan yang seperti ini, anggaplah ini cocokologi sekalipun, kok bisa semuanya cocok kan? Jadi memang apa namanya itulah sebabnya sholat itu nggak main-main diperintahkan. Ya, dan ini kan semua kayak puzzle, Pak. Puzzle ya. Masang puzzle nanti cocokin, kalau enggak gimana? Ya nggak jadi. Nggak ada, kalau orang ngomong cocokologi, boleh-boleh saja monggo, itu kan pendapat. Iya. Tapi sekarang saya mau tanya, apa yang tidak dicocokin di bumi? Nggak ada. Betul. Bikinan manusia, ora-ono. Benar. Bapak mau bikin baju, diukur kan dicocokin. Nggak mau bikin apalah. Iya. Terkecuali kun fayakun. Betul. Oke. Terus sholat sunnah gimana, Pak? Nasibnya? Belum. Oh, belum. Ini baru sholat wajib dulu ya. Wajibnya dulu. Sholat wajib dulu Ustaz, ya. Lah, gitulah kira-kira. Ustaz, satu contohnya kayak gitulah. Makanya saya pelajari juga bahwa Nabi selalu di tengah-tengah, Muhammad selalu di tengah, itu ada semua, Pak. Itu mak plek. Jadi dengan ilmu Cina itu plek. Pak. Udah nggak pakai mikir. Ya. Oke. Terus sekarang kaitannya, Pak, kan fungsi sholat itu kalau di Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mungkin ada penjelasan yang khusus dari Pak Edi. Karena kadang kan gini, wah tonggoku rajin sholat ke maling, kan gitu. Tetap aja maksiat kan gitu. Ya kalau Allah kan sudah kasih angger-angger, Pak. Kasih pagar. Kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, kamu jalanlah ini. Jadi sudah punya pedoman. Lewat dari ini ke masalah. Gitu. Nah itu kan keburukan itu kan kita, Pak. Kalau kebaikan kan Allah. Makanya disebutkan jika kamu tidak disenangi oleh Allah, tanda-tanda kamu tidak disenangi oleh Allah,
itu kalau kamu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, itu Allah nggak suka. Gampang, manfaat nggak saya ini ya. Kalau begitu nggak manfaat lah berarti ini Allah nggak suka nih kayak gini. Iya, iya. Mencuri. Betul. Itu gampang. Tapi sebenarnya ada satu Pak Monggo, yang cocok itu. monggo. Kan tadi kan Pak Edi sempat ngomong, sholat itu bermakna pelepasan. Iya. Ya kan, kepasrahan Iya. pada Allah. Keikhlasan. Makanya kenapa sholat itu disimbolkan simbol langit, ya kan? Ya. Lingkaran 360 derajat. Ya. Jadi untuk mencapai langit, sholat itu harus 5 waktu. Ya. Satu, terus biar sholat itu berfungsi dalam kehidupan kita, sebagaimana Al-Quran bilang tadi, mencegah perbuatan keji dan mungkar, Ya. atau mencegah perbuatan yang tadi yang tidak manfaat. Ya. Ya sholat itu harus dimaknai sebagai kita harus melepaskan semua keburukan tadi kan. Karena ketika kita Ya, maksudnya naik itu kan Pak. ke langit, ya Maksudnya memang harus itu. melepaskan semua. Ya kalau cuma sholat, Nah, kita kan nggak ngerti Pak. Ya. Sholat jengkang-jengking aja Betul. kan beda Pak. benar. Yang dimaksud jengkang-jengking mbak sholat kan beda Pak. Hmm. Ya kan? Ruku-ruku gedang. Ya hasilnya kayak gitu. Nggak bisa Pak itu. Ya. Karena kalau bener-bener sholat, kayak Pak Ustadz sholat tenannya, Pak Ustadz nggak mau. Mungkar itu nggak mau. Itu. Ya. Karena benar melepas Pak. Karena apa? Kalau kita melepaskan kita ringan Pak. Karena energi kalau gravitasi kan ke bumi ke bawah. Ya. Gravitasi bulan ke atas. Sekarang kalau orang rokok itu kan asap Pak. Asap pasti naik Pak. Ya, makin ke bawah, ringan, ya. makin naik. Makanya kita harus ringan Pak itu. Kalau kasarannya bau itu kendorin lah naik. Jangan kencang-kencang di dunia gitu ya. Makanya kita harus lepas Pak. Iya. Apa digendorin? Sekarang ya itu Pak. Kenapa 5? Karena 5 itu pengendali Pak. Bapak mau naik pesawat terbang, mau naik apa saja. Kalau ada tombol 5 pasti tengah. Enggak ada rumusnya itu Pak. 5. Karena pengendali Pak 5. 5 waktu. Itu pengendali. Pengendalinya cuma itu, kita sholat dulu. Maka yang ditanyain kan, wes sholat ora. Sholat dong gitu ya. Nah itu Pak. Okay, itu menjadikan wajib. Kira-kira itu. Menarik ini ya. Ya jadi mungkin buat ikhwafillah sekalian di rumah ya. Ya barangkali ya bisa mengambil pelajaran dari penjelasan. Ini sebenarnya penjelasan yang cukup simpel, cukup singkat. Tapi kalau buat saya sudah bisa menangkap makna ya dari yang disampaikan oleh guru kita Pak Edi. Bahwa ternyata sholat itu yang memiliki makna numerik yang luar biasa gitu, yang sebetulnya kalau memang kita mau pikirin ya kita pasti akan lebih menghormati sholat kita dan kita pasti akan melaksanakan sholat itu sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi kenapa Nabi bilang sholat itu tiang agama misalnya, as-sholatu imaduddin kan ya. Betul. Karena memang tadi ya kalau kita nggak sholat berarti kita itu ya meninggalkan langit ya. Sementara kalau kita hidup tanpa campur tangan langit ya sudah ya kita akan binasa di bumi kan gitu. Nah ini sesuatu yang luar biasa yang bagus dan mungkin kita minta Pak Edi mungkin memberikan closing statement buat teman-teman di rumah sebagai kesimpulan ya, kesimpulan dari pelajaran singkat malam hari ini. Karena memang mohon maaf kondisi beliau masih belum fit ya. Masih belum fit sehingga pelajarannya sedikit-sedikit tapi insya Allah beliau bilang sama saya bersedia untuk terus sharing ilmu. Nah, ini ya. Amin. Jangan sampai dibawa mati. Kita nggak mendoakan mati ya maksudnya, tapi jangan sampai ilmu ini terkubur gitu ya. Iya. Harus disampaikan kan gitu. Dan ini Pak Ustadz saya baru kali ini ya. Karena apa? Didorong Pak Ustadz ini. Kalau enggak saya belum ngomong nih Pak. Iya, alhamdulillah. Selama ini dari 2003 Pak. Udah berapa tahun dah? 2003. Wow, berarti udah 20 tahun. 21. Pendem terus Pak ini. Dipendam itu kenapa Pak? Apa misalnya? Dipendem itu gini, saya ngomong gini, istri saya ngomong,
kuwi bid'ah lagi nih, macam-macam. Iya. Ya kan? Bid'ah, Iya. ternyata bid'ah itu kan ada dolalah sama hasanah. Gitu. Ya ini saya closingnya ya intinya bahwa ini pelajaran buat saya pribadi juga pada teman-teman semua penonton supaya betul-betul kita sholat ini dimanai dengan yang benar. Iya. Jadi bukan asal saja, Iya. asal saja. Masya Nah, Allah. kira-kira itu aja closingnya, Pak. Terima kasih sekali Mudah-mudahan. Pak Hedi Sudibyo yang sudah berbagi ilmu yang luar biasa ya. Dan buat channel LSK ini menjadi satu keberkahan walaupun channel Kristologi kok bahasnya masalah sholat. Jangan lupa yang menjadi pembeda kita sama orang kafir itu sholatnya. Kan gitu. Ya Pak ini. Orang Islam sama orang non-Islam yang membedakan itu sholatnya. Sehingga kalau kita lihat ada orang walaupun mungkin casingnya mukanya muka Cina, ya kan, muka bule, tapi dia ke masjid, oh berarti itu Muslim. Dia masih sholat berarti itu Muslim ya. Jadi ini penting juga ada kaitannya sama hubungan sama masalah Kristologi juga ya. Dan insya Allah orang yang menjaga sholatnya, apalagi sholatnya dengan benar seperti ini pemahamannya, nggak mungkin akidahnya bisa digoyahkan. Goyang. Ya, benar. Jadi nggak mungkin bisa dimurtadin. Sangat tidak mungkin. Makanya insya Allah. Ini menjadi hal yang penting. Ya, kalau kaidah usul fikih, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu yang mengantarkan kita kepada satu kewajiban yang nggak boleh kita tinggalin, maka itu menjadi wajib. Mungkin secara tidak langsung makna tadi kaidah usul fikih tadi, pelajaran angka-angka numerik yang punya Pak Edi ini bukan satu kewajiban, tapi ini mengantarkan kita memahami yang wajib, yaitu masalah sholat. Berarti dengan metode ini berarti metode ini juga bisa jadi wajib untuk kita pelajari kan gitu. Jadi itu kaidah usul fikihnya. Tapi ya tadi wallahu alam nggak apa-apa, mudah-mudahan bagi yang suka ya monggo nanti bisa berlanjut karena kajian buat saya pribadi saya memiliki ketertarikan dan saya minta Pak Edi ya selama sehat waktu luang dan Pak Edi berkenan. Amin. Ya kita 24 jam terbuka ya untuk menerima sharing ilmu dari Pak Edi. Gitu Pak Edi, terima kasih sekali lagi sudah. Saya juga terima kasih banyak Pak Ustadz. Mohon maaf ini sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya berkenan. Amin. Ya, insya Allah kita dalami lagi. Ini masih banyak. Nah, masih banyak. Jadi masih banyak. Nggak usah khawatir. Masih banyak. Kita berlanjut terus. Ya. Masya Allah ya. Dan rata-rata pasti kok aneh. Nah, kira-kira sesuatu yang mungkin baru kan ini. Baru karena baru sebetulnya buat saya karena ini maaf ya. Orang-orang saya belajar sama orang Tionghoa kan Pak. Orang Tionghoa itu nggak ngerti Pak. Kalau ini seperti ini nggak ngerti. Karena dia nggak punya Al-Quran randu. Nah, kita alhamdulillah udah dikasih ini ya tinggal ngapus. Ya. Itulah hebatnya Islam ya Pak. Masya Allah. Oke, itu aja. Baik, kita sama-sama akhiri dengan baca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.